Hai semua fans Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Jangan lupa untuk subscribe channel The Red Devils berita Manchester United terbaru, karena setiap Kamisnya kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber yang beruntung. Dan di 500.000 subscriber nanti, kita akan membagikan 3 iPhone 11 bagi subscriber yang paling setia. Terima kasih atas dukungannya sahabat The Red Devils, semoga beruntung. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Menjaga Garnacho dan Mainoo dari Star Syndrome. Final Piala FA melambungkan nama dua pemain muda Manchester United, Kobbie Mainoo dan Alejandro Garnacho. Mereka lantas diminta untuk menjadi sikap rendah hatinya. Final Piala FA 2024 menghadirkan cerita happy ending bagi MU, sebab setelah performa yang tidak konsisten hampir sepanjang musim, MU mampu meraih gelar juara Piala FA. Di final Piala FA, MU berjumpa Manchester City. Di atas kertas, Man City diunggulkan menang, namun laga di Wembley jadi milik MU. Pasukan Erik ten Hag menang dengan skor 2-1. Kedua gol MU dicetak Garnacho pada menit ke-30 dan Mainoo pada menit ke-39. Sedangkan gol balasan Man City dicetak Jeremy Doku pada menit ke-87. Garnacho promosi ke tim utama MU pada musim 2022-2023 lalu, namun performanya benar-benar menjadi sorotan pada musim 2023-2024. Garnacho mampu merebut satu tempat di tim utama MU, sedangkan Mainoo baru promosi ke tim utama pada musim 2023-2024. Mainoo langsung mendapat tempat di tim utama dengan menggusur nama populer seperti Christian Eriksen dan Scott McTominay. Mereka pantas mendapatkannya, ucap betengah MU Lisandro Martinez. Kita perlu menunjukkan kepada mereka cara mengatasinya karena sulit bagi mereka mengingat usianya. Mereka menjadi terkenal, kami harus mengajari mereka bagaimana melakukan hal yang baik, ucap Lisandro. Piala FA diyakini punya arti penting bagi Manchester United. Lisandro Martinez bahkan meyakini bahwa Piala FA akan jadi titik balik performa MU. Ini adalah modal untuk menjalani musim yang lebih baik pada 2024-2025 nanti. Resmi, ini transfer pertama Manchester United musim 2024-2025. Carreras pernah jadi bagian dari Akademi Real Madrid. Pada 2020 dia pindah ke Old Trafford. Carreras beberapa kali masuk dalam daftar pemain tim utama MU, akan tetapi belum debut di Premier League. Carreras pindah ke Benfica tetap dengan status pinjaman. Carreras jadi pengganti Alex Grimaldo yang pada awal musim pindah ke Bayer Leverkusen. Setelah musim berakhir, Benfica membeli Carreras secara permanen. Pemain 21 tahun itu dibeli dengan harga 6 juta euro. Carreras pun resmi jadi transfer pertama MU pada musim 2023-2024. Carreras menerima kontrak jangka panjang dari Benfica. Carreras diikat kontrak hingga Juni 2029. MU punya hak istimewa untuk membeli Carreras di masa depan. MU punya klausul buyback dan hak untuk menawar dengan harga yang sama jika ada klub yang ingin membeli Carreras. Alvaro Carreras hanya satu dari beberapa pemain MU yang dipinjamkan ke klub lain pada musim 2023-2024. Mason Greenwood adalah salah satunya. Pemain 22 tahun itu dipinjamkan ke Getafe dan tampil sangat bagus. Greenwood mencetak 8 gol dan 6 assist di La Liga, namun Greenwood harus meninggalkan MU musim depan. Keputusan akhir MU adalah menjual Greenwood dan itu terkait dengan kasus kekerasan yang terjadi di masa lalu. Jadon Sancho juga harus dapat perhatian khusus. Sancho tampil cukup impresif bersama Dortmund dengan lolos ke final Liga Champions, namun masa depannya masih belum pasti. Bahwa MU juara Piala FA, kok masa depan Erik ten Hag masih belum pasti? Keberhasilan MU jadi juara FA Cup ini patut diapresiasi. Mereka menjalani musim yang sangat buruk, mencatatkan finish terburuk di era Premier League tapi masih bisa menutup musim tanpa trofi. Menurut jurnalis top sepak bola Eropa Fabrizio Romano, MU memanfaatkan Man City yang lengah atau mungkin sedang kelelahan. Performa luar biasa dari MU, jelas bukan pertandingan mudah tapi mereka tampil sempurna kemarin dan layak mendapatkan trofi. Man City sedang tidak di hari terbaik mereka, mungkin kelelahan setelah berusaha keras untuk menjuarai Premier League, kata Romano. Ini juga momen penting untuk Erik ten Hag yang berhasil meraih trofi berikutnya di MU setelah meraih gelar juara Carabao Cup musim lalu. Kemenangan di final Piala FA kemarin juga mengantar MU tampil di Liga Eropa musim depan. Mengingat musim yang sangat buruk, pencapaian Setan Merah sudah luar biasa tapi entah mengapa status ten Hag belum jelas. Hasil ini memang mengantar Setan Merah ke Liga Eropa musim depan, tapi tetap saja hasil ini tidak menghilangkan ketidakpastian soal masa depan ten Hag. Jadi bagaimana situasi sebenarnya? Tutup Romano.
Soal pengganti Martial di MU, begini bocoran dari Fabrizio Romano. Manchester United sudah dipastikan akan kekurangan striker di musim depan. Ini disebabkan mereka memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak Anthony Martial yang habis di bulan depan. Romano baru-baru ini memaparkan satu nama yang kemungkinan besar akan direkrut MU. Ia menyebut bahwa Ivan Toney berpotensi besar bergabung dengan Setan Merah di musim depan. Menurut laporan Romano, Toney saat ini masuk dalam daftar prioritas transfer striker Setan Merah karena ia memenuhi kriteria yang diinginkan Setan Merah. MU disebut mencari striker yang berpengalaman karena striker ini bertugas sebagai mentor sekaligus pesaing Rasmus Højlund di lini serang MU. Toney dianggap semakin cocok untuk MU karena sang striker sudah berpengalaman di Premier League, sehingga ia tidak perlu waktu lama untuk beradaptasi. Namun, Romano melaporkan bahwa MU belum membuat pergerakan untuk transfer Toney. Mereka masih mengevaluasi kondisi perekonomian mereka karena MU sudah dipastikan gagal lolos ke UCL dan mereka berpotensi sama sekali tidak bermain di Eropa. Jadi mereka saat ini masih berhitung sebelum nantinya mereka bergerak untuk belanja pemain baru di musim panas nanti. Ivan Toney sendiri memang dilaporkan punya mahar transfer yang mahal di musim panas nanti. Brentford kabarnya hanya mau berpisah dengan sang striker di kisaran 60 juta pounds. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin dan cantumkan IG kalian di kolom komentar.